Di era pandemi ini terjadi turbulensi yang luar biasa. Kita mengenal istilah turbulensi di dalam disiplin ilmu mekanika fluida, bahwa dia melebihi sekian Reynolds number. Jadi kalau di bawah batas itu, maka dia fase transisi. Di bawah lagi, dia laminer. Ini turbulensi yang terjadi olakan, terjadi gejolak yang luar biasa di antara kita semua. Dan ini menciptakan uncertainty, ketidakpastian untuk kita semua. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian kehidupan kita, ketidakpastian tentang pendidikan kita, ya, semua serba uncertain, serba tidak pasti. Tapi yang pasti adalah iman dan Islam kita. Ini yang harus pasti. Tidak boleh karena turbulensi itu maka iman dan Islam kita ikut uncertain. Tidak boleh. Jadi tetap iman dan Islam kita harus tetap stay. Stay harus tetap pasti, harus tetap fix, bahkan wajib meningkat, gitu kan ya. Dan di era pandemi ini banyak novelty, banyak penemuan-penemuan, ya, banyak penemuan-penemuan, baik itu penemuan di bidang pendidikan, bagaimana kita optimalisasi asinkron dan sinkron, bagaimana kita optimalisasi dunia kesehatan yang dipadukan dengan teknologi, bagaimana kita akhirnya mengerti tentang betapa pentingnya udara yang bersih, bagaimana kita akhirnya sadar tentang bagaimana ternyata rusaknya udara di sekitar kita ini, yang sebenarnya sebelum pandemi pun secara akal sehat, kalau kita melihat kandungan particulate matter yang ada di lingkungan kita ini, kalau Anda lihat sistem monitoring ya, di pinggir-pinggir jalan itu ada PM5, PM10, ya, udah berkeliaran, CO2, kadar CO2, kadar hidrogen juga, oksigen, kadar O2 semakin menipis. Sebenarnya sudah waktunya kita pakai masker. Dan sudah keterlaluan sebenarnya. Umat manusia ini mengeksplorasi luar biasa bumi dan isinya dengan keserakahan kita ya. Kemana-mana naik pesawat, di mana pesawat itu punya kontributor besar juga ya di dalam polusi udara. Bahkan di Eropa itu ada kelompok pemuda yang mereka menamakan diri pemuda yang cinta lingkungan, sehingga mereka anti naik pesawat karena itu merusak lingkungan dengan gas buang di udaranya luar biasa besar. Bagaimana kemudian pembangkit kita masih menggunakan batu bara fosil fuel di saat negara-negara maju sudah mulai renewable energy. Ya, ini sebuah kenyataan yang akhirnya membawa dampak yang luar biasa. Kita akhirnya memahami pentingnya lingkungan, memahami pentingnya kebersihan, memahami pentingnya kesehatan. Dan yang paling penting, novelty. Kita akhirnya menemukan betapa hangatnya kehadiran kita di tengah-tengah keluarga yang mungkin selama ini kita tinggalkan, yang selama ini mungkin kita tidak hiraukan. Akhirnya kita dipaksa oleh kondisi dan qadarullah. Ini semua takdir Allah untuk menyatukan kembali persatuan keluarga kita. Akhirnya rumah ini menjadi benar-benar menjadi madrasah yang pertama dan utama untuk kita semua. Di mana di rumah ini ada aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar kampus, di luar rumah, akhirnya lebih banyak kita ada di dalam rumah. Interaksi keluarga lebih meningkat, kehangatan, keterbaruan, kehangatan, novelty, keterbaruan. Itu juga terlihat. Jadi, tapi di lain sisi ada sebuah ambigu juga ya, ambigu kondisi, kontradiksi kondisi. Yang satu mengatakan perlu pakai masker, yang satu nggak perlu pakai masker. Di awal-awal yang pakai masker hanya yang sakit, sekarang semuanya. Saat ini di negara-negara Eropa dan di Australia, sebagian Australia itu di ruang buka tidak pakai masker karena mereka sudah tertib menjaga jarak. Di Indonesia kita tetap pakai masker. Ini persepsi masing-masing dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat masing-masing.
Ada banyak ambiguitas di sini. Ya ada, karena memang tidak ada yang pasti. Obatnya belum ada, belum pernah ada obatnya, gitu kan? Jadi apa obatnya bisa menyembuhkan? Ini masih jadi sebuah proses menemukan, ya. Termasuk bagaimana cara mendeteksi, masih terus kita mencari novel ini. Di tengah ambiguitas juga ada vaksin, gitu kan? Ada ambigu yang ini vaksin perlu, ini nggak perlu, ini masih banyak kontradiksi di lapangan. Tetapi bagi kita sebagai orang terdidik, tentunya kita harus lebih fleksibel menghadapi dinamika ini. Tidak harus terlalu kaku, ya. Jadi hal-hal yang kira-kira kaku gitu kan, jika lebih fleksibel, nggak harus kaku. Misalnya dulu ya di ITS ada bursa karir online gitu kan, di Gera ITS, nggak harus kita paksakan karena bursa karir online ini mampu menyerap banyak pengunjung, 4.000 pengunjung 2 hari, kita tetap laksanakan. Wisuda pun juga demikian, kita tetap laksanakan. Tidak, ada sebuah kebijakan yang fleksibel dan ini memang adaptif terhadap kondisi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya. The task of leaders is to manage ambiguity and to mobilize action. Jadi tugas kita sebagai seorang pemimpin, kita ini kan manusia. Setiap manusia ada pemimpin, khalifatul fil ardh, pemimpin di bumi ini. Maka kita harus mampu memanage seluruh ambiguitas, turbulensi seperti ini, beberapa novel ini menjadi sebagian yang terpisahkan dari sebuah kontribusi kita untuk masyarakat, ya. Dengan apa? Dengan mobilisasi aksi. Jadilah diri Anda sebagai bagian dari sebuah aksi dan solusi, bukan bagian dari sebuah masalah dan problem di masyarakat. Ya, ini pandemi. Dan kita patut bersyukur, Mas Pak semua, Anda ini masih diberikan kenikmatan bisa bersekolah, di ITS, di mana mahasiswa S1 ya, yang berumur di atas 25 tahun, ini tingkat populasinya ini sekitar 107 juta. Ya. Dan pemuda yang mendapatkan pendidikan tinggi hanya sekitar 32,9%, atau hanya 7,5 juta. Di antara 7,5 juta, sepertiganya, atau 2,5 juta, itu masuk di dalam PTN, perguruan tinggi negeri. Di mana PTN ini hanya ada 122 kampus di antara ribuan kampus yang ada di Indonesia. Dan di atas 122 kampus itu, 11 diantaranya berbadan hukum. Di antara 11 itu, ITS peringkat pertama, ITNBH, ya, terbaik nasional. Jadi makom tertinggi status perguruan tinggi itu mulai dari Satker yang paling bawah, yang atas ada BLU, Badan Layanan Umum, dan yang ketiga adalah PTNBH, PTN Berbadan Hukum. Yang Anda berada di tengah kampus yang luar biasa. Ini yang wajib kita masuk semua. Di tengah Anda lihat banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, ya. Banyak sekali anak-anak yang punya kemampuan, punya kemauan, tidak punya kesempatan. Tapi Anda punya tiga-tiganya, punya kemauan yang pertama, yang kedua punya kemampuan, yang ketiga diberikan oleh Allah kesempatan. Anda punya tiga-tiganya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk wujud syukur ini? Nah, coba sekarang kita mulai berpikir tentang sifat Allah dan karakter manusia. Sifat Allah ini salah satunya ya, ada kudrat, berkuasa, dan iroda, berkehendak. Inna amruhu idza arada syai'an lahu kun fayakun. Maka jika Allah itu menghendaki segala sesuatu, maka Allah tinggal yakula lalu pun jadilah, maka jadilah. Jadi Allah itu punya kuasa dan maha berkehendak. Sebaliknya, manusia ini hanya punya kemampuan dan keinginan. Ya, keinginan ini banyak tapi nggak mampu. Inginnya wakil tadi
nggak mampu. Banyak yang kita sulit melakukan klasterisasi. Mana itu keinginan, mana itu kebutuhan. Dan itu untuk urusan duniawi, ya, kita biasanya mengejar. So, hebat-hebatnya, ya. Jadi ingin mobil, punya sepeda motor, pingin mobil satu, pingin mobil dua, dan seterusnya. Rumah satu, pingin rumah dua, dan seterusnya. Seolah-olah punya segala kemampuan. Padahal manusia dibatasi kemampuannya itu. Dan Allah pasti menakar apa yang didapat oleh kita, ya. Diditikkan oleh Allah pada kita di dunia ini, ditakar oleh Allah. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Allah pasti proporsional. Ya. Jadi itu karakteristik manusia. Untuk urusan duniawi, ya, jadi kita mengejar terus-menerus. Kita punya keinginan yang melebihi kemampuan kita. Tetapi untuk ukhrawi, urusan akhirat, Mas Mbak semua, kita sebaliknya, ya, sebaliknya. Kita ini melakukan hal yang minim, gitu kan? Kita ini mampu, tapi seolah-olah nggak mampu, ya. Jadi kita harusnya mampu zakat 2,5% dari 1 miliar, misal uang kita 1 miliar, ya kita mampu, tapi seolah-olah kok kita nggak ingin, ya. Nah, itu. Padahal kita mampu, seolah-olah kita nggak mampu, ya kan? Jadi kita yang 1 M zakatnya ya cuma ya ini aja lah, 10 juta saja lah, ya kan? Nggak, untuk urusan akhirat kita nih pelit, ya. Tapi urusan dunia, kita membabi buta, seolah-olah kita mampu segalanya, ya. Jadi itu. Nah, ini kita sebenarnya mampu merawat kajian dakwah, ya, di jurusan, tetapi kita ini nggak punya keinginan, ya. Terus biarkan orang lain. Wong itu juga fardu kifayah. Ya kalau semua orang berpikir seperti itu, maka tidak akan ada yang pernah melakukan dakwah di kampus. Terutama Zoom kali ini, kalau semua orang berpikir udah urusan orang lain saja, saya nggak perlu ngurusin karena fardu kifayah. Dakwah untuk umat, ya. Tetapi ingat, ya, Rasulullah pernah berpesan, baliku ani walau ayat. Sampaikanlah dari saya walaupun yang 1 ayat. Ini tentu penyampaian luar biasa. Artinya dakwah ini tidak hanya menjadi kewajiban seorang kiai, tidak hanya kewajiban seorang dai, tetapi kewajiban kita semua. Tentu dakwah yang proporsional, yang sesuai dengan keilmuan kita. Tidak kita membabi buta juga, ya. Kita misalnya bukan seorang alim di bidang fikih, gitu kan? Akhirnya kita menjustifikasi hukum, ya, padahal kita bukan mufti, ya, kita bukan Majelis Ulama Indonesia. MUI pun juga ada lagi komisi fatwanya, gitu ya. Jadi yang berhak memfatwakan, ya, komisi fatwa ini. Komisi dakwah pun menyampaikan hasil fatwa. Apalagi kita ya hanya dai saja menyampaikan, ya itu. Jadi biasanya orang itu urusan dunia mengejar optimal, urusan akhirat seadanya. Nah, untuk itu maka kita harus kembalikan niat kita, ya. Jadi ini hadis yang cukup populer, ya, kita semua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw amratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Jadi ini kan waktu itu hadis ini keluar di saat hijrah, ya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi waktu itu siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya itu karena menginginkan kehidupan layak di dunia atau karena wanita ini yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis yang
Riwayat Bukhari wal Muslim. Ya. Jadi ini hadis yang sangat populer, inamal niat. Jadi semua itu tergantung pada niatnya. Dan niat ini menurut ahli fikih fuqaha ini memiliki dua makna. Jadi yang pertama tamyiz, pembeda, dan yang kedua qasd, meniatkan suatu amal. Tamyiz itu apa? Jadi pembeda antara ibadah dengan yang lainnya. Misalnya Anda sholat ya, sholat apa? Ya harus dijenengi sholat apa gitu. Harus diakati, dinamakan sholat sunnah, sholat duhur. Maka orang-orang yang wari, yang warok, yang berhati-hati itu biasanya melafalkan niat itu dengan ucapan agar bisa menuntun hati dan pikirannya. Usolli fardhu. Ini sebenarnya ini bukan hal yang menurut orang usolli bid'ah ya, bukan. Ini adalah upaya ikhtiar menuntun hati dan pikiran agar niatnya itu sempurna. Ya boleh-boleh saja kita tanpa lafal, tanpa diucapkan usolli, boleh-boleh saja, nggak ada masalah kok. Langsung yang penting niat dalam hati. Tetapi apakah kita yakin hati kita ini tertata dengan baiknya? Orang-orang yang wari ya, kita saruf itu, yang berhati-hati, itu akan diucapkan dulu. Karena dengan diucapkan maka harapannya akan bisa menuntun hati dan pikirannya menuju pada satu frekuensi dan tujuan yang sama. Jadi ini niat. Jadi tamyiz, pembeda. Mandi juga gitu ya. Anda mandi besar atau mandi biasa itu juga ada niatnya. Puasa juga demikian. Dan yang kedua, niatnya itu untuk siapa? Lillahi ta'ala atau linnas atau lil morotuo gitu ya. Jadi kalau ono calon mertuane yang dibaca Al-Baqarah. Kalau salah sendiri ya, kulhu terus ya kan, 5 waktu kulhu terus. Tapi jangan remehkan kulhu, itu sebagai penyelamat sahabat Rasulullah kan dulu kan ya. Kan ada riwayat itu ya, karena sahabat selalu kulhu terus ya. Tapi ternyata memang dia masuk surga karena kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas itu. Luar biasa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Artinya kalau kulhu ya wes imam ya kulhu ayo kan kita kulhu. Jangan kau salah sendirian kulhu ya kan Al-Ikhlas. Tapi karena dia itu menjadi imam di mana ilmi, surat Al-Imran, wah kan, entek Al-Imran satu sholat, wah luar biasa, sampai jamaahnya tinggal 3 gitu kan, ditinggal jamaahnya, ya itu. Jadi tapi kalau itu lillahi ta'ala karena sudah jadi kebiasaannya, ya silakan saja. Tetapi perlu diingat kalau imam itu kan harus ada akhlaknya, ada adab. Jadi imam itu ya memperhatikan makmum gitu. Jadi kalau ingin surat panjang ya waktu Anda sholat sendirian, ya Yasin itu kan, waktu tahajud Anda Yasin, rakaat pertama, rakaat keduanya yang pendek-pendek, Amait Asa'alun itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya waktu imam saja karena untuk dilihat oleh manusia, oleh calon mertua, oleh calon pimpinan, ya ini juga repot. Sehingga harus menatanya dulu ya. Jadi ini yang paling penting, niatnya kita ya ibadah, niatnya lillahi ta'ala karena Allah, bukan juga karena surga dan neraka, juga bukan karena Allah ta'ala. Adapun surga dan neraka itu adalah sebuah kompensasi logis atau konsekuensi logis dari sebuah ketakwaan kita kepada Allah. Itu hak prerogatif Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga dicontohkan banyak ulama itu ya, bahwa untuk mengatakan 1+1 sama dengan 2 itu kan tidak perlu Anda dikasih sepeda motor ya kan. Le 1+1 biro, tergantung Bu sampean kayak apa, sepeda motor tak mobil. Nah, lek mobil 2, lek sepeda motor telu ya kan. Enggak kan, 1+1 pasti 2. Begitu pula kita iman pada Allah, begitu pula kita beribadah kepada Allah. Tidak perlu ada surga neraka sebenarnya kan, untuk bicara cinta kepada Allah. Sebenarnya tidak perlu ada surga neraka kan, untuk kita percaya dan beribadah kepada Allah. Punya di situ. Surga dan neraka itu ya makhluk ya, yang diciptakan oleh Allah sebagai balasan untuk kaum-kaum terbaiknya, umat-umat terbaik.
hamba-hamba terbaiknya, ya. Jadi sebuah dia, tapi jangan itu jadikan sebagai tujuan akhir. Tujuan akhir tetap lillahi ta'ala. Nggak ada tujuan akhirnya karena ingin surga, nggak ada ya. Semua niat ya ibadah itu kalau kita lihat lafadznya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Maka lil jannah tuh firdaus, daun. Ya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Adapun surga itu ya hak prerogatif Allah yang secara hak insya Allah akan diberikan. Ya, itu atas dunia. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam surat Az-Zariyat ya, 56 ini juga ayat yang populer. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Allah ini memerintahkan jin manusia ini dapat beribadah bukan karena Allah butuh disembah, akan tetapi Allah SWT ingin menguji ketaatan jin dan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan. Anda nyembah atau tidak itu, Allah tetap menjadi Tuhan. Anda taat atau tidak, Allah tetap Tuhan. Anda sholat atau tidak, Allah tetap Tuhan. Ya. Sehingga yang menjadi kebutuhan kita beribadah, menghamba kepada Allah, itu adalah hamba itu sendiri, kita ini sendiri. Karena kalau dengan beribadah ya, jin itu diberikan pilihan untuk taat atau membangkang. Kalau taat berarti misalnya kebahagiaan, kalau membangkang kecelakaan. Bagi jin dan manusia, semuanya, semua makhluk. Ya ini dulu yang ditata ya, sehingga kita harus menata niat dan semua itu harus lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu perlu diingat, jangan sampai kita salah. Kita ini seolah-olah gini, jangan terkecoh seolah-olah ibadah ritual ternyata seolah-olah ini ukhrawi, sholat ya. Ternyata ya bernilai duniawi, seperti hijrah tadi ya, seolah-olah hijrah. Tapi ternyata niatnya itu untuk mengawini perempuan yang di sana saja, untuk mengambil hartanya saja, ya. Jadi ini ada sholat yang tidak lillahi ta'ala karena linnas, untuk manusia. Maka hanya dapat manusianya itu, hanya dapat apresiasi. Jadi misalnya karena dia ingin dianggap sebagai orang alim, ya, maka di waktu sholat dia membaca Al-Baqarah. Padahal sebelumnya dia enggak. Sholat dia pun ya alifah saja dan anas al-falaq. Ya, jamaah ya, karena dia kepingin dianggap sebagai orang alim, sebagai seorang ulama, gitu kan. Maka ya saya baca ini, saya banyakkan gitu kan, sholat sunnahnya. Allah Ta'ala itu juga bernilai dunia saja, hanya akan mendapatkan apresiasi saja, hanya akan mendapatkan pujian saja, hanya akan mendapatkan sebuah pengakuan bahwa oh itu alim, itu saja, tetapi tidak dianggap sebagai rawi, hanya menggugurkan kewajiban Anda untuk sholat wajib, itu saja. Yaitu adalah kegiatan-kegiatan yang seolah-olah ukhrawi tetapi dunia. Sebaliknya, mas-mas semua, ada kegiatan yang seolah dunia, tetapi ternyata ukhrawi. Seorang petani berangkat ke sawah jam 7 pagi, membawa cangkulnya, ya, seolah-olah dunia kan, nyambut gawe, jual duit. Tetapi di hati kecilnya, si petani ini meniatkan, yaitu pergi ke sawah untuk bekerja. Untuk apa? Untuk memberikan kebutuhan primer keluarganya, ya, untuk beri makan keluarganya. Dengan dia memberikan makan, maka dia menggugurkan kewajiban sebagai tulang punggung keluarga, sebagai seorang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan, ya, menggugurkan kewajiban seorang pemimpin di keluarganya itu. Ya, dia dengan seperti itu maka warganya bisa makan, bisa sandang pangan papan terjamin, sehingga dengan begitu maka keluarganya bisa beribadah,
Ya, luar biasa kan niatnya ini. Padahal hanya mencangkul ke sawah. Tetapi dalam lubuk hatinya punya niat seperti itu. Ini lillahi ta'ala. Ini adalah kegiatan yang seolah-olah duniawi, tetapi ternyata value-nya, nilainya adalah ukhrawi. Maka jangan mudah terkecoh. Jangan mudah terkecoh. Maka seluruhnya harus lillahi ta'ala. Jadi kita sholat itu kan ibadah ritual lillahi ta'ala, sosial lillahi ta'ala. Ya. Dan ini perlu seimbang ya. Sholat ritual ada istilah ulama itu sholat ritual dan sholat sosial. Ya. Jadi ini harus imbang. Hablum minallah, hablum minannas. Ya. Jadi apakah mungkin kita ini sudah mendalami tentang ibadah ritual kita itu telah merefleksikan di dalam kegiatan sosial kita. Kita perlu introspeksi. Kita perlu introspeksi. Ya. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga menjadi kebahagiaan atau justru ancaman bagi keluarga yang lain? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat menjadi keselamatan atau bahkan bencana bagi tetangga-tetangga kita? Itu. Apakah kehadiran kita di jurusan, teman-teman kita, dosen kita, itu menjadi sebuah berkah, bukan jadi sebuah amarah, kan? Nah, ini kita perlu introspeksi diri. Nah, ini adalah refleksi kita untuk menyelaraskan antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Nah, ini oke. Nah, terus bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk menjelaskan itu, Pak? Nah, ini ya, kita memilih bahasa Ar-Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Hai kaum jin dan manusia kata Allah. Jika kamu mampu menembus langit dan bumi, fanfudu, maka tembuslah itu. La tanfuduna, maka dia tidak akan bisa tembus illa kecuali bisultan, dengan kekuatan. Ibnu Katsir menjelaskan ini tentang kalian dapat diadakan dapat diri dari perintah Allah dan takdirnya. Ya, bahkan dia meliputi kalian dan tiap kamu melampirkan diri kemanapun kalian pergi. Terus di tafsir yang lain, tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka dijelaskan bahwa melintasi alam langit dan bumi itu adalah kita mengeksplorasi segala potensi dan ilmu yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kemanfaatan. Di dalamnya ada akal dan budi, di dalamnya ada pengetahuan, ya. Tetapi Allah juga mengingatkan, ingat kekuatan itu terbatas, ya. Ingat kekuatan terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Ya, kata Allah juga seperti itu. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu, kata Allah, illa qalilah, itu hanya sedikit sekali. Ini ayat yang sebelumnya dijelaskan tentang umat manusia itu tanya tentang ruh, ya, tentang ruh. Maka Allah menjawab seperti itu. Nah, ini di dalam Ar-Rahman juga demikian, bahwa kita wajib melakukan upaya dengan akal pikiran kita, dengan kenikmatan kita yang di ITS ini, mas-mas semua, ya, di ITS ini ya, karunia luar biasa. Ini adalah anugerah sekaligus amanah kita di ITS ini. Anugerah yang patut kita syukuri, ya, dengan kita menyelaraskan ibadah ritual dan sosial kita, dan juga sekaligus amanah untuk kita semua di pundak kita masing-masing untuk mengeksplorasi, ya, alam langit dan bumi ini dengan akal pikiran kita, dengan pengetahuan kita yang dititipkan oleh Allah bagi kita untuk kebermanfaatan umat. Nah, sebagai bentuk karunia-nas. Jadi ibadah sosial itu tidak hanya kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa, yang luas juga untuk sesama manusia, untuk lingkungan kita, itu juga manfaat biasa. Maka sejatinya kalau Anda praktikum, ya, kalau Anda ini PKM, kalau Anda ini tugas akhir, itu sejatinya Anda melaksanakan salah satu kewajiban Anda yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran Ar-Rahman ini. Jadi antang fudumin aktor samawati wal ardi. Anda yang eksplorasi, Anda berpikir tentang transportasi laut,
berpikir tentang bagaimana ilmu kelautan, ilmu perkapalan, ilmu sistem perkapalan. Ini sebenarnya kan seluruh hal-hal yang ada di dalam langit dan bumi. Nah, ini sebagai manifestasi rasa syukur kita, manifestasi sebagai anugerah yang diterima oleh kita, manifestasi dari amanah yang dibebani kepada kita, ya, untuk kita semua. Nah, atas dasar itulah, maka kita masuk sekarang ini. Apa yang perlu kita kontribusikan? Tarik. Nah, ini deh. Kita harus mampu mengidentifikasi dulu sekarang. Sekarang ini, dengan segala kita ini kan ya, kita ada di ITS. Kita ada sebagai seorang manusia yang harus mengintegrasikan Alhamdulillah dan Nas, yang harus soleh ritual dan soleh sosial, di mana kita juga diwajibkan mengevaluasi dan bumi dengan secara proporsional, gitu kan, dengan akal budi kita. Maka sudah pasti salah satu kewajiban kita untuk kontribusi itu kita identifikasi dulu. Kira-kira kita bisa bermanfaat di sisi mana? Nah, kita lihat dulu ini Indonesia, ya, mas-mas semua, di dalam Global Competitiveness Index (GCI), ya, tahun 2019 kemarin oleh World Economic Forum, ini kita peringkat 50 dari 151 negara. Nah, ini tentunya kita bisa senang, bisa juga berduka. Senang karena apa? Kita peringkat 50 di antara 101 negara, ya, lumayan, tidak peringkat 100 lebih, lumayan. Tetapi kalau kita detail lagi, gitu kan, ternyata kita peringkat 50 itu kontribusi besarnya adalah dari apa? Ya, dari market size, urutan ke-7. Populasi penduduk kita ini paling besar, ya, yang ke-7 di dunia. Ini jadi sasaran market size kita. Populasi penduduk kita jadi sasaran market size, ingat ya. Ya, bukan sasaran produsen. Kenapa kok bukan produsen? Itu lihat indikator skills dan product market. Kita peringkat 49 product market. Tertinggal juga ya. Skills kita peringkat 65. Inovasi capability kita peringkat 74. Ya. Itu artinya sampai saat ini, ya, paling tidak 1 tahun terakhir ini, kita masih dianggap oleh penduduk dunia sebagai sasaran market, sasaran pasar, karena kita tidak memiliki produk nasional, ya, yang mampu dihadirkan di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya rindu akan buah tangan teknologi kita. Masyarakat Indonesia sebenarnya sangat menginginkan, ya, tentang kehadiran teknologi, produk, inovasi di tengah-tengah mereka. Bahkan peneliti yang kecil itu, ya, bahkan terkadang bahasanya bahasa Cina, bahasa Jepang, gitu kan ya. Apalagi otomotif, ya, wis kaon, ya, teknologi IT, ya, sudah dipegang sana semua, ya. Mana, ya? Nah, ini mari kita saat ini berproses kita menciptakan, ya, berkreasi dengan gesit itu, mulai sedikit demi sedikit kita berikhtiar, terus kita mulai membuat pesawat, ya, waktu itu, terus kita mulai untuk saat ini kontribusi detektor untuk COVID itu, ya kan, UGM buat, ITS juga membuat. Nah, ini mulai kita ikhtiar. Nah, tetapi ikhtiar itu tidak bisa, Mas Pak, semua berjalan sendiri. Harus jamaah. Nah, ini ada ekosistem menyebutnya. GCI itu punya ekosistem, innovation ecosystem, di mana innovation ecosystem ini terdiri dari 2 hal. Bisnis dinamis dengan innovation capability. Di mana innovation capability ini diversity and collaboration. Ada varietas produk dan juga kolaborasi dibutuhkan. Maka kolaborasi, sinergi, kolaborasi, kontribusi jadi 3 parameter utama di dalam kemanfaatan Anda sebagai umat Islam, umumnya sebagai umat manusia di Indonesia ini, ya. Anda nggak bisa bergerak hanya perkapalan saja. Anda membuat sebuah proyek yang bermanfaat, punya impact, nggak bisa. Anda pasti punya proyek yang itu wajib multidisiplin. Sebuah proyek jembatan misalnya, tidak hanya sipil saja, sipil strukturnya, estetikanya, keindahannya, arsitektur. Di situ amdalnya teknik lingkungan, ya kan? Terus bicara masalah mesin beratnya, orang mesin dan elektro.
otomasi alat beratnya, instrumentasi dan kontrol, ya, dan seterusnya. Banyak juga. Kalau itu memang jembatan di menyeberangi selat, misalnya, sangat banyak sekali kontribusinya dari sisi transportasi laut, ya, bagaimana nanti kapal itu melintasi di bawah jembatan Selat Madura itu misalnya, bagaimana ilmu-ilmu dalam kelautan, ya kan, dibutuhkan multidisiplin. Maka di negara maju itu kalau ada sebuah proyek biasanya itu digeruduk, ya, dari sisi multidisiplin lah, dari sisi sains, teknologi, seni, humaniora, sosial, ya, semua digeruduk semua. Jadi, dan juga tidak hanya dari perguruan tinggi, tetapi juga ada industri, ada LSM, gitu kan. Anda kalau lihat proyek-proyek di Eropa itu, ya, itu paling nggak ada lima instansi atau lembaga, dan itu mereka jadi satu konsorsium, ya, konsorsium. Dan akhirnya yaitu kolaborasi, research and development. Kita senantiasa melakukan riset dan development yang sebenarnya juga bagian dari perintah agama kita. Hari ini harus lebih dari yang kemarin, esok harus lebih dari hari ini. Kan itu perintah agama kita. Itu kan litbang, ya. Litbang kan seperti itu. Meneliti dan mengembangkan, multiplier. Dan harus dilakukan komersialisasi, ya. Komersialisasi. Jadi ini harus bagi-bagi tugas. Nah, sebenarnya Mas-Mbak semua, jika Anda mampu melaksanakan itu, sebenarnya itu nanti akan balik ke Anda sendiri, ya. Jadi seperti yang disampaikan di tafsir tadi, bahwa ibadah itu sebenarnya tidak untuk Allah, tetapi untuk diri Anda sendiri. Di saat Anda melakukan perintah Allah dengan baik dan benar, maka ada beberapa skills yang Anda nanti akan rasakan. Skills untuk complex problem solving, critical thinking, creativity, itu Anda akan dapatkan kalau Anda berkolaborasi, berkreasi, berinovasi. Apapun kondisinya, bahkan di tengah uncertainty, ketidakpastian saat ini, di saat pandemi, justru itulah kesempatan emas Anda, ya, untuk bisa berkontribusi di saat yang lain bingung. Anda berpikir bagaimana, ya, kira-kira yang dibutuhkan. Jadi makhluk hidup ini tetap hidup, ya, sama belum kiamat ini kan, sehingga mereka tetap punya kebutuhan akan makan, minum. Bagaimana Anda bisa memenuhi itu menjadi hal yang penting, ya. Itu juga menjadi hal yang penting. Anda bisa berkreasi, menjual makanan online atau transportasi yang sesuai dengan COVID-19, protokol kesehatan. Anda bisa buat detektor COVID-19. Anda bisa nanti membuat kontrol udara yang di ruangan, gitu kan. Nah, itu hal seperti itu nantinya akan kembali pada Anda sendiri. Untuk soft skill Anda, di mana Anda lihat di sini, ya, top 5 soft skill. Ini ada creativity, persuasion, bagaimana Anda cara kolaborasi, dan adaptability, adaptif terhadap berbagai macam kondisi, termasuk pandemi ini, ya. Termasuk Anda juga harus mampu memiliki emotional intelligence, ya. Jangan Anda menjadi orang terdidik tetapi menjadi orang nggak terdidik di tengah masyarakat ini. Misalnya ini saya kasih contoh. Di saat pandemi, ya, ada orang, ya, musisi yang mengatakan, wah, ini pandemi adalah konspirasi. Maka kita tidak perlu melaksanakan protokol kesehatan. Tidak perlu khawatir tentang COVID ini. Ya, memang kita nggak perlu khawatir, tetapi kita perlu waspada, gitu kan. Ya, ini yang ngomong musisi, ya kan, bukan orang kesehatan, ya kan. Nah, ini kan berusaha ini kan konspirasi. Nah, gini loh masalahnya, ya kan. Apapun latar belakang COVID-19 ini, konspirasi atau tidak, gitu kan. Tetapi kita kan harus mampu mengatasinya. Analoginya adalah seperti ini. Ada tetangga Anda kebakaran, ya, kebakaran, api melahap dengan saking banyaknya. Terus Anda keluar dari rumah Anda bilang ke tetangga yang lainnya, ini pasti konspirasi kebakaran ini. Banyak ngomong itu toh, tapi nggak berbuat apa-apa. Yo, pepok, ya. Ya digoyang bayi sampean, ya, disiram air sama tangga sampean. Ngomong tok ae ya, nggak berbuat. Itu kan dilakukan, ya, biasanya oleh komentator itu kan. Ini konspirasi. Ini pasti dari luar negeri. Ingin menghantam pakailah banyak. Dan itu tugas kita bersama, Mas, Mbak semua.
memberikan pencerahan edukasi ke masyarakat bahwa terlepas dari konspirasi negara apapun, tapi ini perlu kita selesaikan, ini kita perlu atasi. Seperti kebakaran ya, apapun konspirasinya, siapapun yang membakar ini misalnya sengaja atau tidak, itu urusan belakang. Tetapi memadamkan api di tengah kobaran api kebakaran itu jadi kewajiban kita, termasuk COVID-19 ini. Ya. Oh, ini vaksin ya ini ya harus Anda juga jadi agent of change untuk edukasi. Jadi ini salah satu kondisi nyata kita masyarakat ya. Vaksin ya. Banyak orang loh vaksin ini nggak efektif. Vaksin ini merupakan ini ya, upaya komersialisasi kesehatan. Ya, banyak sekali. Ya sekarang gini loh, apa sekarang yang tidak ada satupun sesuatu yang sustain tanpa komersialisasi. Ya, ini misalnya pendidikan punya. Anda di tengah pendidikan harus ada UKT yang dibayar, ya kan ya. Di tengah kesehatan juga harus ada apa yang harus dibayar, tarif gitu kan. Di tengah kita butuh makan, ya harus ada makanan yang harus kita bayar juga. Di tengah demokrasi juga harus ada pemilu yang harus juga banyak bayaran. Gitu. Jadi ya banyak sekali ini yang aneh-aneh. Nah, itu semua kita kembalikan ke ahlinya, ya, ke alim ulamanya. Jadi gini ya, misalnya vaksin ya. Vaksin itu yang berat bicara masalah kesehatan, ya. Ya udah, orang kesehatannya itu ya kan. Orang yang pakar virologinya virus itu ya mengatakan oke, tidak ini gitu kan. Terus ada yang mengatakan ini haram ini, jangan-jangan dari babi ya kan. Sudah ada fatwa MUI yang mengatakan ini suci dan halal sampai seperti itu ya. Ya sudah kita serahkan ke MUI gitu kan. Apalagi ini aman nggak disuntikan ada BP POM gitu kan, yang dia bertugas dan berwenang dan berilmu tentang itu sudah memberikan apa rekomendasi untuk ini diimplementasikan sudah. Ya kan? Ada pemerintah ya oleh amri minkum ya kan yang harus kita taati, ya udah kita taati, nggak usah kita berspekulasi macam-macam. Jadi memang ya seperti itu ya. Itu kontribusi juga ya, membentuk persepsi positif ke masyarakat, membentuk optimisme yang baik di tengah masyarakat. Itu juga salah satu upaya kita untuk persuasi, mengajak masyarakat. Salah satu ini top 5 soft skill, salah satu dari persuasi mengajak. Dan juga kita harus punya emotional intelligence yang sangat baik. Nggak boleh mudah amarah ya. Jadi kita misalnya kita sosialisasikan vaksin penting Bapak Ibu sekalian, Mas-mas semua di RT Anda, di RW Anda. Oh sih ngomong, bujui ibu, masuk ITS bujui, masuk ITS saya kok ada vaksin. Jangan emosi, Anda harus tenang, oke. Makasih Bapak Ibu, Mas Mbak atas masukannya. Jadi saya bicara gini ada dasarnya, dasar dari BP POM, dari MUI, dari yang lainnya berwenang dan berkompeten. Itu yang Anda sampaikan. Urusan mereka tetap percaya bahwa vaksin nggak perlu, saya nggak mau disuntik ya nggak apa-apa. Yang penting Anda menyampaikan kebenaran. Karena sesungguhnya petunjuk itu hanya dari Allah. Innal huda hudallah. Anda kewajiban Anda ya, wa amil solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi mengingatkan dalam hal kebenaran dan juga dalam hal kesabaran. Ini nggak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan fakta, data gitu kan, sebagai seorang akademisi. Itu yang menjadi penting. Itu juga kontribusi Anda di tengah pandemi. Nah, termasuk banyak di era revolusi industri ini banyak sekali IoT, mobility, Anda bisa merancang hal-hal yang saya pikir bisa ya, bisa Anda kontribusi. Jadi ini sebagai manifestasi hablumminallah dan hablumminanas, Mas Pak semua ya. Jangan diartikan Anda membuat alat itu ini urusan dunia ini, bukan. Kalau Anda membuat alat ya kan untuk detektor COVID-19, Anda membuat alat untuk mengobati terapi penderita COVID-19, itu kalau Anda niatkan lillahi ta'ala. Jadi Anda buat alat ini agar orang lain nanti bisa sembuh. Sehingga kalau dia bisa sembuh, maka dia bisa beribadah kepada Allah. Dia bisa puasa, bisa sholat, bisa zakat, dan sebagainya. Lah, itu lillahi ta'ala. Jadi niatnya mulia. Ya, niatnya mulia. Sehingga itu seolah-olah urusan duniawi, tetapi ternyata value-nya ukhrawi.
Jadi jangan segan Anda. Jangan, waduh, saya ini ya, saya upayakan Anda jamaah 5 waktu di masjid, ya, upayakan. Tetapi misalnya kalau terpaksa Anda di tengah-tengah membuat alat gitu kan, nah, ini Anda di tengah operasi pasien gitu kan, ya terus ada gitu kan, di saat yang nggak operasi pasien bisa jamaah, Anda nggak bisa karena operasi. Kalau Anda keluar, ya operasi kan harus cepat, setengah jam gitu. Anda keluar jamaah ya paling setengah jam, kalau sudah keburu meninggal dunia nanti pasiennya ya. Bisa seperti itu, keadaan darurat. Ya, itu juga nggak masalah. Anda lanjutkan operasinya. Nah, itu seolah-olah urusan duniawi, tapi sesungguhnya itu juga ukhawi. Sama juga dengan orang-orang yang jamaah di masjid itu sama itu. Nah, intinya niatnya tadi, yang penting niatnya untuk ibadah agar menyelamatkan orang ini, gitu kan? Menyelamatkan nyawa itu kan ibadah ya, sehingga orang itu bisa tetap hidup, gitu kan? Tetap bisa beribadah. Banyak sekali Mas semua. Ada juga supply chain management, Anda bisa bergerak di sini. Ada smart farming dan lain sebagainya. Ada juga Anda bisa kontribusi di bidang logistik transportasi ya misalnya. Atau energi terbarukan di saat sulit ya. Saat ini mungkin nanti fosil akan ditinggalkan, maka green energy menjadi sebuah pilihan menarik kelak dan seterusnya. Saya pikir itu Mas Pak semua, nanti kita akan sambung lagi dengan diskusi. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak saya tadi materinya luar biasa. Nanti kita mungkin pertanyaan, kalau bisa dituliskan di kolom chat. Suaranya kurang besar Mas Fikri. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ingin bertanya langsung juga boleh ya. Kita live dulu. Yang tidak mau bertanya langsung bisa tulis di chat. Sebelum itu Pak, saya mau bertanya terkait ini kan tema kita tentang insecure. Bagi para pemuda atau mahasiswa itu boleh seperti penyakit yang unik. Halo? Sudah ketemu ya? Mungkin tidak perlu pakai headset mungkin Mas Fikri. Ya, jelas mungkin. Suaranya kecil ya. Halo, halo. Ya, jelas Mas Fikri. Jelas. Oke. Sudah. Nah, jadi gini kan Pak ya. Kayak insecure itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu di mahasiswa, terutama di para pemuda, terutama di mahasiswa itu kayak perasaan insecure, merasa tidak aman itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu. Nah, kadang dengan insecure itu sendiri dampaknya itu sangat besar ke kehidupan gitu, Pak. Seperti misalnya karena merasa tidak aman, merasa cemas, merasa takut untuk melakukan apapun, termasuk seperti mempelajari apa ya, yang hal-hal yang tadi Bapak bilang juga seperti mempelajari soft skill gitu kan. Itu kan perlu juga kita tingkatkan soft skill kita, terutama juga hal-hal lain juga. Nah, karena insecure ini kita jadi nggak pede, jadi takut gitu Pak untuk melakukan hal itu semua. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu kira-kira nih Pak, sebenarnya perasaan takut itu memang wajar terjadi pada manusia, terutama pada masa-masa transisi dari remaja ke dewasa gitu Pak ya. Kan dari mahasiswa ini kan transisi dari remaja mungkin ke dewasa. Nah, jadi apakah hal itu wajar dan gimana caranya gitu biar kita itu nggak takut lagi untuk terus meningkatkan kompetensi kita, terutama dalam soft skill ataupun hard skill gitu Pak. Ya baik, makasih Mas Fikri. Ya, jadi Allah SWT dalam Quran surat
Fusilat telah sampaikan di firman Allah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ya. Jadi innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan, aku adalah Allah, gitu kan ya. Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah meneguhkan pendiriannya atas ketaatan kepada Allah itu, karena zatu alaimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, ya. Dan la takhafu, dan mereka mengatakan, jangan kamu takut, wala tahzan, dan jangan kamu merasa sedih, wa absyirul bil jannati lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijadikan Allah kepada. Artinya apa? Rasa takut sama dan rasa sedih itu sebenarnya ada pada diri manusia yang sebenarnya tidak terlalu percaya atas kehadiran Allah. Ya. Maka kita ini wajib mengatakan pada diri kita bahwa Inna Allah ma'ana, ya. Sesungguhnya Allah itu bersama kalian, bersama saya. Inna Allah ma'ana, Inna Allah ma'asobirin. Berkali-kali Allah mengatakan. Jadi Inna Allah, sesungguhnya Allah bersama saya. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar, gitu kan. Maka kita harus yakin, hakul yakin bahwa Allah itu senantiasa bersama kita. Apapun kondisinya, pandemi atau tidak pandemi, Allah itu tetap ada dan bersama kita, bersama orang-orang yang beriman. Ya, itu yang pertama harus kita pahami. Berikutnya, di saat kita percaya, setelah itu di dalam surat tadi ya, kita wajib istiqomah, tetap teguh pendirian, tetap beribadah, meskipun dalam keadaan suka duka, meskipun dalam keadaan pandemi ataupun tidak pandemi, seperti hanya kita disuruh oleh Allah untuk sedekah, itu kan dalam hal lapang dan sempit juga. Begitu pula ibadah. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi kita harus bersabar, tetap biasa-biasa saja kita ada pandemi. Nah, bagaimana kita merasa insecure gitu kan, merasa takut? Ini karena kita masih belum percaya sepenuhnya sebenarnya kita dengan Allah. Yang pasti akan diramut ya, dirawat oleh Allah. Dan di situ Allah menjanjikan akan menurunkan malaikat dan memberikan kabar gembira untuk kalian semua. Jangan kalian takut dan jangan putus asa. Bahwa asu, ya, di dalam Quran juga dibawa asu berkali-kali. Dan jangan Anda berputus asa dari rahmat Allah. Jadi tidak ada kebahagiaan yang kekal dan tidak ada pula kedukaan yang kekal. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang kekal dan tidak ada pula kedukaan yang kekal. Begitu pula kekhawatiran kita ini atas ketakutan, atas ketidakpastian ya, kondisi ini juga tidak kekal. Ini pasti akan berakhir. Begitu pula ya ini harus kita latih. Kenapa? Agar kita ini nggak menjadi hamba yang kagetan. Jadi menerima nikmat Allah kagetan, kaget akhirnya berfoya-foya ini kan jauh dari Allah. Waktu miskin kaget lagi, akhirnya dekat dengan Allah. Kagetan, biasa-biasa saja. Jadi kita ya wajib mensyukuri nikmat. Rasulullah juga bersabda kan ya, itu yang ajib tuh kata Rasulullah, saya kagum ajib kan. Lil muslimin kita sobatu musibah ihtasabahu sobar wa idza sabahu khairun hamidallahu wa syakar innal muslima yujaru fi kulli syai'in hatta fit luqmati yarfa'u ila fi. Ya ajib tuh lil muslimin kepada seorang muslim, idza asabatu musibah, apabila dia ditimpa musibah, ihtasabahu sobar, dia mohon ampun kepada Allah, istighfar. Jadi di saat ini musibah pandemi ini kita harus pandai-pandai banyak-banyak beristighfar, wasobar dan bersabar. Nah, jadi itu prinsip formula dari Rasulullah ya. Jadi ketika ditimpa musibah, maka dia mohon ampun kepada Allah dan bersabar. Wa idza asabahu khairun, dan apabila dia diberikan kebaikan khairun, jadi hamidallahu wa syakar, maka dia memuji kepada Allah dan bersyukur. Ya,
rasa syukur kita ini manifestasinya sebagai seorang insan yang terpilih, ya, terdidik di antara sekian manusia Indonesia, terpilih kita ini sebagai akademisi, maka rasa syukur kita ya pasti dong tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan, dengan sebuah karya nyata yang inovatif. Ya, dan yakinkan bahwa ini bukan hal yang harus ditakuti, ya, ini harus hal yang harus kita adaptif, ya, karena innallaha ma'ana, dan juga musibah ikhtasabau sabab, jika ditimpa musibah diberikan ampun, kita mohon ampun dari Allah sebanyak-banyaknya dan bersabar. Dan jangan ini adalah perbuatan murka keserakahan manusia selama ini dalam mengeksplorasi sumber daya alam, gitu kan. Dan jika diberi kenikmatan, kita juga harus kenikmatan, kita diberi kenikmatan sampai sekarang ya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, masih diberikan iman dan Islam, kan itu kenikmatan. Hamidallah wa syakar, kata Rasulullah. Maka kita wajib hamidallah, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Ya, bentuk syukur itu adalah kontribusi nyata untuk umat manusia. Sehingga jangan pernah takut. La takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, dan wa ma tayasu, ya, dan janganlah putus asa. Itu di Al-Qur'an ada semua itu. Jadi ini kita diciptakan sebagai hamba yang optimis. Jangan jadi bangsa yang pesimis. Kita nanti misalnya ada banyak sekali di media massa itu, banyak media sosial ya. Kita nanti akan kiamat pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 misalnya, seperti itu ya. Atau mungkin kita ini nanti akan kehilangan pekerjaan kita, jikalau itu kan hal-hal yang menakutkan. Tetapi bagaimana kita sebagai akademisi melihat itu sebagai sebuah peluang untuk kontribusi. Di saat kita ada peluang untuk ada bencana atau ada kesenjangan atau ada PHK, di saat itulah kita melihat peluang yang sama untuk berkontribusi. Bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah karya atau sebuah startup misalnya bisa menyerap mereka, gitu kan. Bagaimana petani dihantui dengan ketidakpastian anomali cuaca. Bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah sistem instrumentasi dan kontrol untuk bisa membuat petani merasa nyaman ya, tanpa ada anomali cuaca, nggak adaptif ya. Kita ada kontrol di sana, nggak ada masalah. Nah itu sebuah hal yang sisi optimis ya. Jadi jangan melihat kita harus husnudzon ya pada takdir Allah, qadarullah ya. Nggak boleh suudzon ya. Jadi innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Itu Mas Fikri. Jadi sebenarnya ketidakyakinan kita, keraguan-raguan, ketakutan, dan segala macamnya itu sebenarnya asalnya itu dari ketidakyakinan kita kepada Allah gitu Pak ya. Tepat sekali. Kita tidak paripurna mengimani Allah sebagai Tuhan ya. Kurang kepasrahan lah istilahnya. Iya, benar-benar. Nah mungkin bagi teman-teman juga yang pasti mungkin di antara kita itu pernah merasakan yang namanya insecure, merasa nggak aman dengan apapun lah. Kadang mungkin dampaknya itu sampai-sampai takut bersosialisasi dengan teman-teman, dengan orang luar. Tapi mungkin saran dari saya pribadi, minimal benar banget kata Pak Arif bahwa kita itu harus yakin sama Allah, bahwa dalam keadaan apapun Allah itu selalu ada, seperti itu, dan selalu menolong kita gitu ya. Minimal kita yakini dulu aja bahwa insecure ini kita nggak bakal selamanya merasakan insecure gitu. Pasti pada suatu saat akan hilang dengan sendirinya dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan bisa ditanyakan langsung kepada Pak Arif, atau mungkin juga boleh lewat kolom chat. Dan bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dari acara ini, monggo bisa diisi juga daftar hadirnya di chat, di link yang telah dikirimkan oleh teman-teman juga. Dan insya Allah acara ini nanti bakal kita tutup ya jam 9 tepat. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya lanjut aja dulu Pak ya. Sepertinya belum ada pertanyaan. Nah, terkait ini juga nih Pak.
Nah, untuk menjadi produktif nih, seperti sebenarnya kan pandemi ini tergantung cara kita melihatnya, Pak. Ada yang melihat sebagai bencana, sebagai musibah, tapi ada juga orang yang melihatnya itu sebagai kesempatan, gitu. Nah, kita itu sebagai mahasiswa, Pak, kadang dalam karena kuliah juga dari rumah gitu, Pak ya, terbatas segala sumber istilahnya interaksi kita dengan orang itu jadi berkurang gitu, Pak. Nah, kadang kan ide-ide itu malah datangnya itu dari interaksi dengan orang, misalnya bukan cuman dari teman, tapi mungkin karena online ini kita juga berkurang interaksi dengan orang-orang, yang interaksi itu sendiri kadang-kadang bisa mendatangkan ide gitu, Pak. Nah, jadi kan ada sesuatu yang hilang gitu, Pak, untuk mendatangkan inovasi-inovasi itu. Nah, mahasiswa itu kan sendiri sebenarnya dituntut untuk menciptakan inovasi gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri, mungkin juga teman-teman merasakan hal yang sama, di masa pandemi ini banyak hal yang hilang untuk mendapatkan inovasi itu, Pak. Karena keterbatasan mungkin tidak bisa keluar rumah terlalu jauh, juga tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak, jadi seperti itu, Pak. Kira-kira itu gimana cara ngatasinya, Pak? Baik, terima kasih Mas Fikri atas pertanyaannya ya. Jadi semua itu pasti ada maksud dari Allah, ya kan? Pasti ada maksud dari Allah. Itu tadi saya yang jelaskan di awal bahwa dengan pandemi ini ternyata kita menyadari apa pentingnya kehangatan di dalam keluarga, di dalam rumah itu. Yang dulu awalnya itu mungkin kita waktu kuliah pergi gitu kan, menyapa ibu dan ayah sesaat, terus pergi ya, terus pulang, ibu dan ayah sudah tidur terlelap, kita tidak sempat menyapa wajah orang tua kita dengan penuh kasih sayang, kita tidak sempat bertanya bagaimana kesehatan beliau, kita tidak sempat berkontribusi banyak untuk beliau, di mana beliau berkontribusi banyak untuk kita ya. Nah terus termasuk ya bagaimana saya selama ini kita kuliah itu jarang mengajari adik-adik kita ya, kita yang luar kota ya wes, adik-adik kita ini di Jarno sekolah lain, padahal dulu kita diajari kakak kita misalnya. Terus ternyata akhirnya kita di rumah, akhirnya kita diminta mengajari adik-adik kita yang notabene orang tua kita mungkin karena usia sepuh, karena usaha pekerjaannya yang padat ya, tidak sempat mengurusi banyak anak gitu kan. Dan bahkan akhirnya tanggung jawab sebagai kakak ya, itu akhirnya menjadi luar biasa. Dimana kalau terus itu sebagai kakak, sebagai adik kita bisa melihat bagaimana kita berinteraksi dengan kakak, kita bisa mencontoh apa yang baik dari kakak, yang tidak baik buang gitu. Dan berikutnya kita lebih luas lagi di luar rumah. Bagaimana selama ini Anda luar kota, ditanya orang tua Anda, ditanya tetangga, gimana kabarnya Solikin, misalnya Solikin ya. Solikin rumahnya di Magetan, ya kuliah di Surabaya. Ya wes, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya wes tahu mulai pernah pulang ya satu semester sekali. Di saat itu orang tua Anda melihat ya, anak dari tetangga Anda itu yang nggak kuliah, gitu kan, tiap hari pulang dan tiap hari membawakan hadiah untuk orang tuanya. Di saat itu mungkin saja orang tua itu akan merasa sedih, gitu. Tapi di lain sisi disimpan kesedihannya itu, menunggu kehadiran Anda saat ini. Luar biasa. Jadi itu hikmah-hikmahnya. Dan juga ternyata kalau kita lebih luas lagi hikmahnya, saat ini ya, ITS ini, saya ingin katakan di sini, terlalu sibuk dengan orientasi internasional, reputasi internasional, tetapi kurang untuk membumi. Nah, membumi. Ternyata di saat pandemi ini kita diajarkan Allah untuk membumi. Ya. Jangan hanya urusan high teknologi, tetapi sesungguhnya teknologi tepat guna di masyarakat tidak hadir kita di tengah-tengah mereka.
hand traktor sekalipun buatan Cina, buatan Jepang. Ya, peniti sekalipun ya, buatan Cina, buatan Jepang gitu. Motor yang ya urusan farming ya, pertanian itu buatan luar, buatan Taiwan. Pemerah susu sapi buatan New Zealand. Ya, saya ini adalah pelaku untuk riset smart farming. Pemerah susu sapi ya, yang paling banyak New Zealand yang menguasai di Indonesia ini. Pemerah susu sapi. Di lain sisi kita bicara masalah aerodinamika pesawat. Di lain sisi kita bicara masalah efisiensi energi global. Tetapi kita nggak pernah ingat bagaimana petani-petani peternak kita ini mengefisiensikan pengeluaran mereka, gitu kan? Nah, ini akhirnya dikembalikan oleh Allah. Oke, kembali semua ke daerah masing-masing. Ya, untuk apa? Identifikasi, ya. Sumber daya alam apa sih sebenarnya yang ada di kekuatan di daerah masing-masing ini? Bagaimana mungkin setiap daerah ini sekarang ini lagi kekurangan petani? Saya ini beberapa kali diminta untuk membuat drone untuk menyirami tanaman, untuk irigasi. Saya juga diminta untuk membuat drone untuk pemetaan lahan. Karena apa, Pak? Sudah nggak ada lagi, Mas Arif, anak-anak muda yang mau untuk bertani. Loh, apa? Pada pertanian adalah sumber kehidupan kita primer itu ya. Di saat orang lain New Zealand ya, maju dengan pertaniannya. Di saat Jepang maju dengan pertaniannya ya, kita seolah-olah hidup meninggalkan pertanian dan peternakan yang sebenarnya sumber daya alam kita. Nah, ini kita diajari oleh Allah kembali menyebar lagi ke daerah masing-masing. Identifikasi sumber daya alam itu. Dikasih kesempatan oleh Allah 1 tahun ini. Optimal nggak kita memerankan peran kita ya, sebagai orang yang mampu mengidentifikasi itu. Nah, setelah itu Mas Mbak semua, di saat kita normal kembali, kita sudah punya list potensi budaya lama apa. Kita sudah punya list kira-kira apa kendalanya apa. Kita sudah punya list problem-problem apa. Kita ini Pak Ani memanen problematika saat ini tuh di daerah kita masing-masing di Mojonegoro, memanen database sumber daya alamnya, memanen problematikanya juga di Magetan, di Irian Jaya juga seperti itu. Nah, setelah kita kembali, nah kita berinteraksi lagi sebagai sesama ilmuwan, sesama akademisi. Kita petakan itu apa yang kita perlu perbaiki, kita optimalkan. Insya Allah dan cara seperti itu Mas Pak. Saya sangat yakin, hakmu yakin. Ini adalah hikmah oleh Allah untuk kita kembali lagi berpikir potensi budaya alam kita seperti apa. Nah, kalau kita mampu menjadi itu menjadi sebuah revenue generator kita, bangsa kita, insya Allah dengan potensi kita yang Indonesia budaya alamnya luar biasa, kita akan jadi bangsa yang kuat gitu kan. Karena kita mampu mengidentifikasi masalahnya, mampu mengidentifikasi potensinya. Sudah, kita tidak usah silau dengan kehebatan otomotif Jerman. Kita tidak usah silau dengan kehebatan IT Amerika. Karena mereka sudah memulai lebih dulu. Tetapi perlu diingat, kita punya anugerah luar biasa sumber daya alam ini. Energi terbarukan ya, potensinya luar biasa. Ya. Pertanian kita luar biasa, peternakan kita luar biasa. Insya Allah, insya Allah. Ya itu yang perlu kita lakukan Mas Fikri di daerah kita masing-masing. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arif, jawabannya sangat luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Anugrah. Nggak apa-apa ya Pak, walaupun sudah lewat jam 9 ini ya? Ya, silakan. Ini masih sore nih kalau dunia mahasiswa. Siap. Nah, baik. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum Pak Arif, saya Anugrah, izin bertanya. Selama pandemi ini, apakah kita sebagai mahasiswa lebih baik fokus atau menekuni ke satu ilmu dengan maksimal, atau mencoba belajar semua ilmu, tapi hanya sebatas dasar-dasarnya saja? Terima kasih. Nah, itu bagaimana? Baik, makasih Mas Fikri. Jadi itu nanti kembali ke kebutuhan masing-masing, ya, gitu kan. Jadi kalau kita meninjau dari perspektif KKNI ya, KKNI Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, gitu kan, bahwasannya ada kuota 1 S1 ya itu di level berapa, S2 level berapa, S3 level berapa. Nah dari perspektif tingkatan akademik S1 ini memang kecenderungannya kita dalam KKNI ya perspektif
pembelajaran ya, perspektif cara pembelajaran juga ya. Dalam tataran S1 ini kita diminta untuk belajar banyak hal. Maka di dalam departemen kita kan ada bidang keahlian, itu kan ada banyak lab. Ini ada teknik kelautan, ada banyak lab di sana. Lab A, lab B, lab C. Ya. Dari satu lab pun juga ada banyak lab penelitian. Gitu ya. Nah itu juga seperti itu. Tetapi nanti kalau Anda sudah masuk ke S2, magister, Anda sudah fokus ke satu lab itu, satu topik tertentu. Bahkan nanti Anda doktor gitu kan, Anda bahkan satu titik tertentu yang fokus sekali, satu lab itu, satu topik itu, dan satu spesialis topik itu. Ya, jadi misalnya gini, kita di teknik mesin, ono lab energi, oke, kita ada lab energi, lab desain, lab manufaktur, lab material dan sebagainya. Ya, terus di S2 misalnya kita diajarkan satu lab saja, saya milih lab energi saja. Khususnya lab energi terbarukan, ya. Khususnya di biogas misalnya. Dan nanti Anda S3 ya, biogas di mananya? Di reaktornya kah, di purifikasinya kah, atau di pemanfaatannya kah, gitu kan? Di elektrifikasinya kah misalnya? Nah, itu fokus. Nah, di dalam pemurniannya pun juga fokus lagi. Pemurnian ada banyak, ada PSA gitu kan, ada kabel aktif, ada untuk scrubber, Untuk scrubber sendiri juga banyak variabelnya, semakin fokus. Jadi dari perspektif pembelajaran itu seperti itu. Nah, akan tetapi dalam perspektif kajian sosial, gitu ya, maka sepatutnya kita harus mampu menunjukkan spesialisasi kita di tengah masyarakat. Kalau Anda teknik kelautan, ya maka harus menunjukkan bahwa Anda engineer di teknik kelautan, gitu. Jadi harus kontribusi di tengah sana. Anda transportasi laut, ya, maka Anda mampu untuk bicara masalah tentang posisi laut, gitu kan. Dan juga biasanya gini, ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa ITS itu sangat tinggi. Mahasiswa ITS itu dipikir bisa sembarang kali, bisa nyervis mobil, bisa nyervis TV. Nah itu biasanya orang-orang daerah itu, pengalaman saya dulu kerja praktik di daerah ya, saya ngekos ya itu dipikir iso merano apa ae karena saya teknik mesin waktu itu kan. Ya, padahal nggak seperti itu. Nah, itu tentu Anda harus bijak menyampaikan bahwa saya memang mesin misalnya, tapi saya fokus ke energi, Pak. Tidak fokus di misalnya di material misalnya ini. Itu pun juga diperangi dengan masyarakat. Tetapi ilmu sosial, ilmu agama juga patut dipelajari. Sehingga yang ingin saya tekankan, jangan jadikan sebuah dikotomi antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Ini yang biasanya salah persepsi di dalam masyarakat. Bahwasanya pengetahuan agama dan umum itu aslinya menjadi satu. Bahwasanya banyak sekali kan dulu ilmuwan-ilmuwan yang dulu juga mereka mengenal ratusan hadis, tapi juga menciptakan banyak karya ilmiah atau mungkin paten kalau bahasa sekarang. Ya, itu kan banyak sekali. Nah, itu saya pikir jangan dibuat dikotomi, justru itu saling melengkapi, saling supporting, sehingga nanti kita bisa menyelaraskan antara kepentingan dunia dan akhirat. Nah, saya pikir itu, Mas Fikri. Baik, tidak ada tanggapan lagi ya dari Mas Ano, sudah terjawab. Baik, karena ini udah jam 9:10 juga ya, walaupun kata Pak Arif tadi masih sore seperti itu. Tapi ada baiknya mungkin kita cukupkan di sini. Nah, sebelum saya benar-benar tutup acara kajian pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Arif dan juga kepada teman-teman. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya, dan insya Allah nanti yang belum mengisi absen monggo diisi, karena akan dikirimkan sertifikat ya ke email yang telah di input nantinya.
ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.